Ramadan kita berpuasa itu hidup kita lebih hemat dan pekerjaan kita maksimal. Ya kan? Termasuk orang tani. Ayah saya, beliau orang taat. Ada orang musim ke sawah bertani itu hari hujan, maka ditanami padi sawah ini. Banyak orang yang turun ke sawah bulan Ramadan itu tidak puasa. Kalau beliau puasa. Jadi lebih banyak pekerjaan itu selesai bagi orang puasa. Orang yang tidak puasa itu makan, minum, merokok. Ya kan? Orang yang puasa ini terus saja. Kapan dia berhenti? Setelah azan berkumandang. Jadi banyak sekali keuntungan Ramadan itu. Sehingga Nabi mengatakan, jikalau tahulah umatku bahwa di bulan Ramadan itu banyak fadilah-fadilah, pasti dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah seluruh bulan ini menjadi Ramadan ya Allah. Kan keluar video itu tuh, sesudah itu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tuh. Namanya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Bank Syariah Kepulauan Riau, Kepri, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Yang dihormati anak-anakku, pegawai, karyawan, karyawati. Yang saya lihat ini anak saya semua ini. Belum ada yang umur 50 ini. Sudah? Belum ya? Belum ada. Jadi anak saya semua. Mudah-mudahan Anda bekerja dapat prestasinya meningkat, sehingga usaha kita yang maksimal akan membuahkan hasil yang memuaskan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dibimbing dalam pekerjaan ini, sehingga kita terhindar dari berbuat salah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan safari dakwah yang rasanya sudah kali yang ke-6 ke kota Pekanbaru ini, yang dinamakan wirid antar lintas masjid. Ada yang sampai masjidnya 7, 5, dan ada wirid itu satu hari 3 kali. Kalau saya tidak meninggal menjelang tanggal 3, itu 20 kali wirid di kota Pekanbaru ini. Kalau anak-anakku melihat wajah orang tua ini, lagi kepanjang umurnya meleki tanggal 3. Nah, insyaallah. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu, bulan Januari, itu yang istimewa, ada wirid diminta di lapas ya. Ada lapas laki-laki, ada lapas wanita. Dan di sana saya tidak tahan, tidak menangis ya. Melihat anak-anak saya generasi muda yang cantik-cantiknya sama dengan pegawai bank ini, tapi di lapas. Dan itu banyak terlibat narkoba.
Dan kemudian ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Jadi orang nekat ini kalau jadi pengedar itu, kalau dapet sekali lulu itu piti, mungkin 3 tahun nak kerja di bank, urus banyak terpek gaji pak. Tak lulek. Begitu tergiurnya. Tapi kalau dapat tertangkap 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun. Kalau sudah berumur 19 misalnya, kena 25 tahun. Umur berapa itu keluar. Rasanya kalau mereka itu ingin nikah, ya nikah sama-sama yang di dalam itu saja ya. Tidak mungkin keluar. Jadi syukurlah Ananda yang dapat pekerjaan di bank ini. Maka kita ada punya, kalau dalam bahasa Sumatera Barat, idui bado ganggam bauntut, rajuk bapa uni, darah bapa ninjau, sawah bapa matang, gurun babintala, hak bamilit, arato bapunyo. Itu bahasa Minangnya. Maka kita ada sesuatu pekerjaan yang akan kita tekuni. Nah, satu karena saya juga dulu karyawan ya, karyawan PT Semen Padang. Kalau jadi karyawan ini kita harus patuh aturan dan patuh kepada atasan. Kalau ada Ananda yang cerdas, sebenarnya teori yang dijalankan selama ini itu sangat memudahkan untuk kita kerja. Tapi ada kepala baru membawa teori baru. Setelah kita uji, ya rasanya yang kita praktekkan yang lama itu yang memudahkan. Nah, tapi jangan ditantang. Jangan ditantang ke teori apa, kau tidak masuk. Itu atasan tidak mau begitu kan. Jadi kalau istilah kami di Mudia ya, kalau tibo iya kadang tu ada rumput banto dalam benda. Banto tu runciang-runciang tajam. Tapi kalau tibo air bah dari atasnya itu saja. Alat terlampau itu kok hanya jago le. Jadi komandan jangan ditantang. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Sebenarnya yang paling baik itu. Kalau ditantang nyobong ka ure awak. Karena air itu besar, dia punya kuasa. Itulah mengkota KPU mengicu hasilnya gini. Ya kan? Nyotakui di atasannya. Tapi itu tidak benar. Ya kan? Nah, karena yang dikerjakan yang salah. Saya doakan mudah-mudahan Ananda bekerja betah. Kemudian perusahaan ini semakin maju dan gaji kita bertambah besar. Ini. Saya juga dulu begitu ya. Saya 5 tahun akan pensiun. Itu di puncak karir yang paling baik PT Semen Padang itu. Sehingga saya hitung kami gajian setahun 22 kali. Kenapa? Ada namanya Jasprot, jasa produksi. Laba yang dibagi dari perusahaan. Karena perusahaan semen itu kan penunjangnya yang dibeli. Bahan pokoknya itu buki Allah dan diruntuhannya. Tidak berpokok. Jadi labanya besar. Jadi pernah kami dapat jasa produksi itu 7 bulan gaji. Kemudian setiap 3 bulan ada uang apresiasi TPE namanya. Kemudian kalau cuti dikasih pula uang cuti. Lebaran ada tunjangan keagamaan. Orang Hindu dibayarkan di hari rayanya, orang Kristen dibayarkan di hari rayanya, orang Islam di hari rayanya. Namanya tunjangan keagamaan. Saya hitung itu 22 kali gajian setahun. Tapi setelah pensiun, tunjangan variabel itu habis. Gaji saya saja dulu 7 juta, sekarang hanya 2 juta pensiun. Maka kami pensiun BUMN Semen Padang ini setelah pensiun gabung dengan PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Jadi bukan partai Mbak Mega ya. Partai Mbak Mega kan PDIP juga. Tapi yang saya, ya kan,
Alhamdulillah semenjak kami pergi diundang-undang ngaji Pak Basiruddin ini, yang tukang ambil foto ini ya, yang pakai selendang seperti saya ini, beliau juga pensiunan sampai Padang. Cuma bedanya dengan saya 10 tahun. Jadi kalau kami sedikit banyaknya PDIP juga sekarang, tapi penambahan daya ingat dan penghasilan. Kenapa? Setiap sudah wirid ini itu dikasih amplop berisi uang. Akan tambah juga pensiun. Iko dek di bank mungkin nggak gadang iko pensiun, iya kan? Sebab bank kok banyak piti. Saya doakan bank ini selalu berkembang, amin. Dan saya sangat gembira banknya sudah syariah. Mudah-mudahan tak ada yang haram kita makan. Amin ya rabbal alamin. Ananda pengikut wirid, pada sore ini tidak beberapa hari lagi kita, kalau diizinkan Allah ya, kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita memang seperti yang dikatakan tadi, ajal ini kan ditentukan Allah. Saya, Ananda semua, apakah kita akan bisa bertemu dengan Ramadan besok, itu Allah yang tahu. Sekarang kalau Bapak bertanya atau Buya bertanya, Ananda sehat semua ya? Alhamdulillah. Tapi siapa tahu, orang tua saya meninggalnya muda, baru 53 tahun. Dilihat sepintas dia itu sehat, tapi ternyata ajalnya hanya 53. Di kita yang sekarang ini belum tahu, entah saya yang meninggal sudah ngaji ini, entah siapa di antara kita. Ya kan, walaupun kita sehat kalau ajal sampai itu kita bisa meninggal sambil duduk saja. Ada sambil kuat orang. Lalu sekali. Kamu dah matinya tu. Artinya kecil ni kawan saya mati sudah kuat. Oh, sebentar aku sudah makan na jambor. Kuatnya sudah tu. Yo, alai sedang kenyang mati macam. Ya kan? Nanti sudah kita kajian silaturahmi ini, ada Bapak pengurus datang tergesa-gesa ke masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah satu karyawan kita yang tadi antusias mendengarkan kajian dari Ustaz Ristawardi 30 menit. Sebab di sini dituliskan rupanya karena kita bekerja wirid kita 30 menit pas. Sudah itu kita berbubar lagi, ya kan? Ya, dikasih dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong lagi. Ternyata pembuluh darahnya pecah di otak. Sekarang jenazah telah terbujur di rumah duka. Siang meninggal itu kecewa. Itu nambah tanda di dinding menengah kaji itu. Bisa tak? Nambah tanda jangan takut lah tu. Itu contoh saja. Itu contoh saja. Jadi bisa saja kita meninggal walaupun sehat. Atau Ustaz ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu bersemangatnya Ustaz Ristawardi menyampaikan tausiah pengajian tadi di Bank Kepulauan Riau Syariah. Tapi setelah pengajian beliau itu pusing, dibawa ke ruang gawat darurat, ternyata tidak berdenyut lagi nadinya. Sekarang mayat dalam perjalanan ke Baso Bukit Tinggi. Bisa tak? Bisa. Iya. Jadi untuk itu kita mohon kepada Allah sekarang bulan Sya'ban, ya Allah engkau telah memberkahi kami hidup di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan juga kami ya Allah di bulan Ramadan. Karena kita lihat Ramadan kita berpuasa itu hidup kita lebih hemat dan pekerjaan kita maksimal. Ya kan? Termasuk orang tani. Ayah saya, beliau orang taat. Ada orang musim ke sawah bertani itu hari hujan, maka ditanami padi sawah ini.
Banyak orang yang turun ke sawah bulan Ramadan itu tidak puasa. Kalau beliau puasa. Jadi lebih banyak pekerjaan itu selesai bagi orang puasa. Orang yang tidak puasa itu makan, minum, merokok. Iya kan? Orang yang puasa ini terus saja. Kapan dia berhenti? Setelah azan berkumandang. Jadi banyak sekali keuntungan Ramadan itu. Sehingga Nabi mengatakan, jikalau tahulah umatku bahwa di bulan Ramadan itu banyak fadilah-fadilah, pasti dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah seluruh bulan ini menjadi Ramadan, ya Allah. Ya kan? Itu kalau umat ini tahu. Jadi mudah-mudahan kita seperti yang telah berlalu, kita gembira untuk menerima Ramadan ini. Sehingga kita ucapkan, ya kan, kepada bulan yang mulia itu, marhaban ya Ramadan. Kapan asalnya puasa Ramadan ini? Ramadan akar katanya rimadun, artinya pembakaran. Jadi kalau orang berpuasa, di samping kesehatannya dan nafsunya terkendali, maka membakar dosanya yang lalu. Jadi orang berpuasa nafsunya terkendali, pencernaannya sehat. Karena digelontorkan, ya kan, ujung-ujung saraf yang banyaknya triliunan di dinding perut ini, ketika siang dia kosong. Maka istilah rumah sakitnya, ujung-ujung saraf yang telah mati itu direjuvenasi oleh Allah. Karena tidak ada yang menghimpit ujungnya, makanan kosong. Itu sebabnya Nabi mengatakan as-saum sehat. Puasa itu sehat. Jadi setiap hari ini saya saja semenjak pagi ini tidur di area Dota. Ya, mula-mula makan tadi cumangko, batik, sempelo, keliki. Atau tambah lagi dengan cumangko, tambah lagi buah apel. Sudah tu ambil nasi goreng, pakai telur puyuh, pakai bakwan, pakai ayam goreng. Atau dipasan lo telur setengah masak, tu minum jus lo. Atau mangga sudah tu lain tak ada kerja do balik karya duta tu kate atau lalu. Iya kan? Zuhur ngaji tadi ke Panam, Masjid Al-Fitrah. Iya kan? Sudah gaji dibawa pulang makan ke rumah makan Pak. Ya. Itu randang tu tak tangguang lamanya. Ambo berhenti makan tadi sinan lah sindawo kata ke bawah lu berhenti. Randang tu untuk orang usia 72 boleh tak apa tu Pak. Karena dia banyak, nyoba minyak, tak kolesterol. Dia buat sapere itu tak ada kolesterol. Ini orang nak membawa tu nak bayi nak bawa. Yang bangkit kolesterol tu awak memikir pitih ke keluar. Itu nak kolesterol lah. Biasa dibawa orang makan tintiang sana. Tak ada kolesterol. Amara itu menumpuk ni. Nanti wirid maghrib nanti sudah salah wirid maghrib, wirid isya dikasih makan lagi. Di bulan Ramadan ini teratur, siangnya dia kosong. Maka ujung-ujung saraf yang katanya triliunan di dinding perut ini direjuvenasi oleh Allah dengan sistem otomatis. Makanya kita kaum muslimin, kalau biasanya di bulan luar Ramadan ini kita azan, napas kita agak pendek. Tapi kalau kita puasa Ramadan, kita azan, napas kita bertambah panjang karena perut kosong. Ya, itu Ramadan itu. Makanya orang harus gembira datangnya Ramadan. Asal datangnya bagaimana ini? Dalam diri kita ini kan tiga. Pertama namanya Hawa. Hawa itu dari mana datangnya? Ketika Nabi Adam menonton burung merpati sepasang. Saat itu beliau sendiri, belum ada Siti Hawa.
Jadi burung merpati ini sangat bahagia sekali. Nabi Adam ini berkata-kata dalam hatinya. Dengan apa? Dengan siapa akan berkata-kata? Orang tidak ada. Apa katanya dalam hati? Ya Allah, seandainya aku berdua pula seperti burung ini, alangkah gembiranya hati yang risih ini. Allah tahu tidak kalau kita bicara dalam hati? Allah. Jadi kalau kita akan memaki orang, Pak, jangan di dalam hati. Keluar saja lidah. Ya kan? Dalam hati itu Allah akan tahu kita berdosa juga. Ya kan? Adam, picingkan matamu. Takajui Nabi Adam mendengar suara Allah. Picing mata itu. Buka kembali. Tangilu tulang rusuk sebelah kidal. Ya kan? Tapi ketika mata dibuka, sudah duduk perempuan cantik sebelah kiri. Karena sangat harap untuk berteman, langsung mempaci tangannya dari Nabi Adam. Yaitu Nabi Malaikat. Bro, jangan dia yang nikah aja. Adik Adam yang kini mudah sudah mawai-wai orang. Ya kan? Maka dinikahkanlah Nabi Adam itu. Jadi keinginan untuk memiliki pasangan itu namanya hawa. Kemudian keinginan untuk memiliki harta itu namanya nafsu. Keinginan untuk memiliki ingin bergaul dengan pasangan kita itu namanya syahwat. Itu ketika diciptakan oleh Allah sebelum ada tubuh kita ini, nafsu, syahwat, hawa, ketika diciptakan oleh Allah ditanya setelah diciptakan, man anta? Siapa yang kau, kata Allah. Apa jawabnya? Ana, anta, waang, den. Dirandam oleh Allah dalam neraka 100 tahun. Neraka yang paling panas untuk orang yang tidak salat nanti. Namanya neraka sakar. Dikeluarkan di neraka itu, dia tidak ada memeki, dia tahan saja. Keluar dari neraka ditanya oleh Allah, man anta? 100 tahun di neraka, Pak. Kecil Allah, man anta? Ana, anta. Tak berubah jawabnya dari saya. Itu dimasukkan di Allah ke suhu yang paling dingin 100 tahun. Keluar ditanya, man anta? Ana. Ya kan? Itu karehnya, Pak, hawa, nafsu, syahwat yang ada dalam diri kita. Itulah nan kini mempengaruhi orang KPU. Kemudian ndak nyuagih makan di Allah lepas. Indak 100 tahun lho, Pak. Rencana Allah 100 tahun, ya kan? Sebulan lah mulai le Pak itu je. Ditanya oleh Allah sedang latih tu. Man anta? Ana abduka wa anta rabbi. Saya budak engkau ya Allah, engkau Tuhanku. Jadi nafsu ini bisa dijinakkan mengurangi makan dan mengubah jadwal makan. Mengurangi makan dan mengubah jadwal. Ya kan? Jadi orang yang tidak berpuasa-puasa itu nafsunya itu akan bergejolak terus. Mako samo jo kudo melo bendi ndak pakai kursi. Jadi lah dia nanda kudo larinya kencang disuruh melo bendi penumpang limo dia teh kursi ndak do. Kira-kira terjadi. Jadi nafsu yang namanya kusir ini akal yang dipimpin iman. Jadi ada stabilizernya. Ibarat oto. Iya kan? Maka puasa salah satunya yang akan menstabilkan nafsu kita. Akhirnya kalau nafsu kita itu berhasil, kita stabilkan setiap tahun. Tandanya mudah saja. Tidak ada kita berbuat maksiat. Yang kita buat itu amal saleh saja. Itu tandanya nafsu kita stabil.
Maka nafsu itu disebut nafsul mutmainnah. Kalau nafsu kita sudah bisa menjadi mutmainnah ini, biang kata buak gantiang keputih rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan angok kekeluar dari badan, iya kan? Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak pandua gantang balanjuang, angok kebalik kenan punyo. Apa kata Allah memanggil nafsul mutmainnah itu dalam surat Al-Fajr? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang patuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Allah reda menerima kita dengan rahmatnya, kita reda kembali dengan penuh kasih sayang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu siapa? Nabi, Rasul, orang-orang syahidin, orang-orang muttaqin, orang-orang salihin, dan orang-orang mati syahid. Sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dikumpulkan kita bersama itu semuanya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Sekarang saya ingin, andaikan Ananda sudah mendengar ini, saya mengulang yang kedua. Orang banyak sekali Ustadz Buya Kiai bercerita serugogo, bedanya jo dunia. Perbedaan pertama, Ananda, nikmat ini diciptakan oleh Allah 100. Yang diturunkan ke dunia ini 1. 99 masih di dalam surga. Yang 1 itu diperebutkan semenjak manusia yang hidup di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya kalau ditanya di dunia ini tidak ada kata puas kalau kita memandang dengan nafsu. Tapi kalau kita memandang dengan iman, iman itu berkata, nanti di akhirat kamu akan dikasih, sabar saja menjelang mati. Tapi tidak sembarang mati lah Pak, mati husnul khatimah. Kalau ketua KPU kok sebelum tobatnya mati, kini masuk neraka Pak. Masuk neraka. Tapi kalau tobatnya, dia tobat ya Allah, dia ampunan. Jadi kematian harus husnul khatimah. Ini kan, itulah mati yang baik. Iya kan? Bapak Ibu yang terhormat, di dalam Al-Quran, saya doakan Ananda semuanya masuk surga ini. Bersama ayahmu yang telah tua ini. Apa kata Allah dalam surat Az-Zumar? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Diarahkan, dibimbing orang-orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah sampai di pintu surga itu, wa futihat, dan dibukakan pintu surga itu oleh malaikat penjaganya. Ya kan? Setelah surga itu terbuka pintunya, nampak tak segala isinya? Saya di luar tadi tidak nampak Ananda di dalam ini, karena masjid kita ini pakai AC, ventilasi itu ditutup dengan plastik kan? Tidak nampak. Tapi setelah pintu saya buka, nampaklah anak-anak muda yang taat sudah salat asar, telah duduk menanti Ustadz untuk ngaji. Terus mulut saya tadi membacakan, ya Allah, lama hari akan kiamat lagi. Kenapa? Masih banyak orang-orang yang taat, ya Allah. Itu doamu tadi. Habis itu juga masuk surga itu lah dibuka pintu di malaikat, kan nampak sebagian isinya tuh. 60 tahun awak mengangu selalu. Berapa? 60 tahun itu saja. Tapi 60 tahun di sana tidak sama dengan di sini. Sebab Al-Quran mengatakan alfa sanatin
mimma ta'udun. 1000 tahun bagi kita hanya 1 hari bagi Allah. Jadi umur kita sekarang ini hanya hitungan detik Ananda. Kalau dengan waktu Allah. Itu makanya kehidupan dunia ini disebut permainan dan senda gurau. Walaupun umur Ananda sampai 100 tahun nanti, itu hanya hitungan menit. Begitu sebentarnya hidup di dunia. Kemudian di dalam kubur lebih lama daripada di dunia. Tidak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Umur beliau hanya 63 tahun. Lebih muda dari saya meninggal. Jarak kita dengan beliau sekarang sudah 1500 tahun. Iya kan? Apa itu? Di dalam kubur beliau. Lah 1438 tahun. Karena kini hari lah 2000. Lah 1438 tahun. Yo. Mu juga Nabi Muhammad di kubur selama tu nyo ndak berdosa. Kok ketua KPU yo marah saya nyo kereta dia melekat. Ya kan? Saya. Wah. Orang saya. Jadi di dalam kubur lebih lama dari kerajaan di bank. Percayalah itu. Iya kan? Nah, coba bayangkan kalau dosa kita banyak. Apa yang akan terjadi? Memang itu gaib. Orang di dunia tidak mendengar. Kalau didengarlah oleh manusia, azab kubur. Gue pak, tak kerajaan pak. Lalu ke kuburan Taman Pelawan tu maki-maki dalam sana. Jalan ke kerajaan, makan sudah teragut. Iya kan? Mengikut semaranonya orang dalam kubur. Muju nak nyoba pedangan di Allah kawak. Nama itu ayam, alang, cacak. Tapi kau tanya cacaknya nak benda yang cik. Ayam kalau bitu-bitunya, cur. Nah, itu mendengar orang diazab dalam kubur. Nah, nyotapuk dia malaikat. Bro, jangan memanuang mangango je. Ini orang tu itu jelik semua. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kau ke dalam surga yang telah terbuka ini. Berapa lamanya kami di sini malaikat? Khalidin. Kalau Ananda umur ketek dulu umur 20 sampai kerajaan dinas misalnya di bank ke 32 tahun, apa dapat? Segitunya. Lah sampai umur tu orang tak percaya kau ada. Yo pensiunan. Kami di Narua 56 je. Tak percaya orang 56 tu di perhentian. Tapi kalau sempat masuk surga khalidin. Salam-lamanya sinan. Yang sangat menakjubkan di dunia ini itu bentuk kita berubah-ubah. Ambo dulu jadi merapulai umur 24, ambo cari foto tu 2 hari lalu, lebih itu sekecil ambo cari. Abu tabat. Ya kan? Badan tu langsing. Ya kan? Para jemaah yang kan ada saku jas gua abal sisian sikit jo sapu tangan. Masa dia anak daru ko rancak no. Galak bapiciang rambutnya dari tiang bibirnya tipih cu asam saulek. Ya kan? Nyo galak bapiciang. Tu ambo cari lo foto ambo jo pengajian dalam umur 70 awak. Tapi tangi ambo ni. Lawan tu taruh ambo saja. Cari lah dia nanda kok kepala buat lah jarang. Ya kan? Kok dipanjang ana bentuk bulu ciliang gaik saja. Tak rancang. Itu perubahan-perubahan wajah awak. Di sarugo nanti kita sama gadang sepak. Ya kan? Umur sekitar 25 tahun. Ya kan? Tinggi 60 heto sama je Nabi Adam, kulit putih. Wajah 65 tahun tu serupa itu setaruh. Tak ada berubah gaik-gaik.
Ndak ada di selemo, ndak ada asam urat, ndak ada darah tinggi, ndak ada kolesterol, ndak ada pengapuran lutut. Iya kan? Ndak ada liver, ndak ada jantung koroner, ndak ada basin-basin, ndak ada gigi tangga, ndak ada rambut bauban, hitam sana. Iya kan? Jadi kita rata-rata tinggi kita 60 meter nanti semuanya. Jadi nan singkik-singkik kok sabar lagi lu. Iya kan? Jangan kecewa tubuh awak pendek nanti disuruh tinggi. Kau nak hitam-hitam kaliang kau sabar saja. Nanti disuruh putih. Ibu-ibu bagaimana? Ibu wajahnya 19 tahun. Tinggi beda dengan kami 10 cm. 10 atau 50 meter tinggi ibu. Iya kan? Badan tu bantu gitar Spanyol. Nak bantu dorong kau nak disuruh nanti. Kini kalau tambah umur awak, ya kan? Kan banyak perusi kalau bantu dorong tu badannya. Semua kadang tu kata kau nanti disuruh tu rampiang sana. Ndak gaik-gaik. Ada lagi yang aneh ibu. Ini Rasul yang mengatakan Pak, bukan saya. Makanan kita enak-enak, tapi kita ndak buang air. Pak Ustaz, kalau di dunia makan lama awak ndak buang air, bau urusan awak aja dokter. Benar, betul itu. Tapi dia kira gimana? Di surga itu makanan yang tidak ada lagi gunanya oleh tubuh itu diubah oleh Allah menjadi keringat. Keluar melalui pori kita. Baunya bau parfum kasturi. Ya kan? Makanan yang tidak perlu diolah tubuh jadi keringat. Baunya bau parfum kasturi. Ada enggak ananda yang perempuan ni yang pakai parfum kasturi? Kalau ada kan tahu tu mah. Ya. Ndak asli tu. Aslinya di sor. Abau itu pandu awak. Jadi awak ke surga tu ndak perlu bawa Rexona, harum keringat kita. Siapa yang akan masuk surga itu? Orang yang nafsulnya mutmainnah. Wadkhuli jannati, masuklah ke surga aku, kata Allah. Ya kan? Siapa kawan kita di sana? Nabi Adam sampai Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, ditambah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Salah satu untuk membentuk nafsul mutmainnah itu Allah menciptakan 12 bulan, nama bulan Arab atau Hijriah. Salah satu namanya Ramadan, artinya bulan peleburan dosa atau bulan yang penuh maghfirah. Seyogianya orang Islam sangat gembira kedatangan bulan Ramadan. Mudah-mudahan begitulah kita semuanya hendaknya, agar kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Amin. Itulah kajian kita sesuai dengan aturannya. Mudah-mudahan Allah memberikan ananda sampai bekerja pensiun sehat-sehat saja dan selalu bekerja giat dan layani nasabah kita sebaik-baiknya. Dan jangan serupa ada orang menggalih Pak. Orang beli kain. Pak, orang membeli kau kan nyinyir. Iko kain kau lain tak luntur kau Pak. Supaya langganan awak indah hilang. Dek, ambo kau sedang memakai kau Pak. Berapa kali cuci kau tak luntur. Ada orang menggalih kain kau lain tak luntur kau Pak. Tanya ke pabriknya dia menjual saja. Banyak nak tanya macam. Itu indah karami kada itu. Itu kawaji itu. Jadi layanilah nasabah kita baik-baik. Mudah-mudahan banyak orang bergabung dengan kita. Tentu suatu keuntungan bagi perusahaan. Karena kita hidup ini membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Lebih dari itu, sebanyak kata-kata orang tua ini keluar, tentu banyak mengecek, banyak sasek. Kalau ada menurut ananda tutur kata orang tua ini yang tidak pada tempatnya, saya sebagai orang tua
mohon dimaafkan. Dede maaf ayah wa. Baik. Semoga ananda sukses setiap hari, baik di rumah maupun di kantor ini. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.